حي على فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian fikih Syafi'i dari kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah taala. Pada pertemuan sebelum ini kita mempelajari masalah surat-surat yang dianjurkan bagi seorang musalli, orang yang salat di salat fardu dan di beberapa salat. Insyaallah di salat sunnah nanti juga ada pembahasan insyaallah taala. Baik, dikatakan oleh penulis hafizahullah taala, wa idza qara'a al-musalli suratan fi ar-rak'atil ula fayajuzu an yaqra'aha fi ar-rak'atis tsaniyah. Jika orang yang salat itu membaca suatu surat di rakaat pertama, maka boleh dia membaca surat yang sama di rakaat yang kedua. Jadi boleh rakaat pertama baca qul huwallahu ahad, rakaat kedua baca qul huwallahu juga bisa, enggak masalah. Bukan biar cepat, Pak. Kayak karena nggak punya hafalan lain. Baik sengaja tidak sengaja nggak masalah. Wasunnatu an yaqra'al Qur'ana ala tartibil mushafi mutawaliya. Menurut beliau yang sunnah adalah membaca Al-Quran sesuai dengan penertiban mushaf secara mutawaliya, berurut gitu. Antara rakaat pertama dan kedua itu, misalnya surat rakaat pertama At-Tariq, surat rakaat kedua Al-A'la gitu loh. Atau misalnya kalaupun tidak surat Al-Baqarah misalnya halaman kesekian rakaat kedua, halaman berikutnya gitu, misal. Ya. Di sini kata beliau itu sunnah. Taib. Wa idza qara'a fi ar-rak'atil ula suratan qara'a fi ar-rak'ati tsaniyati allati ba'daha muttasilatan biha. Kalau misalnya dia membaca di rakaat pertama satu surat, maka dia baca di rakaat kedua surat setelah satu surat itu. Yang tadi saya bilang. Kalau rakaat pertama At-Tariq, rakaat kedua Al-A'la. Ya. Begitu. Sampai hatta law qara'a fil ula qul a'udzu birabbin nas yaqra'u fi tsaniyati min awalil baqarah. Kalau misalnya dia membaca di rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas, di rakaat kedua apa? Awal Baqarah, bukan surat Al-Baqarah 286 ayat, yaitu domplang banget itu. Rakaat pertama oke, jemaah ridha. Rakaat kedua murka jemaah. Satu surat Al-Baqarah. Maksudnya awal Baqarah dari Alif Lam Mim, ya. Walau qara'a suratan thumma qara'a fi thaniyati as-surata allati qablaha faqad khalafa al-aula wa la syai'a 'alaihi. Kalau dia baca di rakaat, baca suatu surat di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua dibaca satu surat sebelum surat yang tadi, maka dia telah khalafa al-aula, telah melakukan khilaf al-aula, yaitu telah melakukan hal yang menyelisihi hal yang lebih utama. Hal yang menyelisihi hal yang lebih utama. Tidak sampai derajat makruh, tapi kurang afdol gitu aja. Itu namanya khilaful aula. Jadi pengistilahan ulama itu ada sesuatu yang baiknya jangan, tapi enggak sampai makruh. Itu namanya khilaful aula. Tidak sesuai dengan yang lebih afdol, itu artinya. Ya. Wala syai'a 'alaihi, dan dia enggak masalah, enggak ada beban atasnya, enggak ada dosa, enggak ada qada, enggak ada sujud sahwi, enggak ada, dan seterusnya.
Jadi biasa aja gitu. Ya. Namun sekarang ikhwan, jemaah, masalah sebagian dari masjid itu menerapkan salat fardu yang jahriyah itu harus urut terus untuk semua salat. Faham nggak maksudnya? Ya, gimana? Bisa dipahami? Di beberapa masjid, apalagi masjid-masjid yang bisa membayar imam yang bergaji besar, yang hafiz. Jadi subuh, maghrib dan isya di jaharnya itu bacaannya urut sampai khatam. Ngerti nggak Pak? Di beberapa masjid seperti itu. Maka yang seperti ini tidak dapat, tidak baik, ya, tidak baik, karena bahkan menyelisihi sunnah, gitu, enggak? Pasti sunnah bakal ditinggalkan gara-gara proyek ini. Tergambar nggak sih yang saya maksud Pak? Pak, mafhum kan? Kita itu kemarin tuh sudah mempelajari apa yang memang Rasulullah contohkan dari membaca di subuh, maghrib, dan surat lainnya. Kalau misalnya proyeknya adalah di tiap 2 rakaat subuh, tiap 2 rakaat pertama maghrib, dan tiap 2 rakaat isya, yang paling pertama itu, semuanya harus berkesinambungan, ya, berurutan, dan nggak boleh. Misal nih masih Al-Baqarah, tiba-tiba di satu rakaat di Isya, rakaat pertama atau kedua baca juz amma, itu jangan. Lanjut terus. Ada beberapa masjid seperti itu. Ya. Masjid ini rata-rata bukan masjid yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Tapi masjid yang banyak DKM-nya atau ketua DKM-nya itu lebih mengutamakan gengsi. Dan kemudian kadang-kadang juga kalau mereka khawatir imamnya gak hafal atau memang imamnya bukan hafiz, maka ditaruh di depannya apa? Mushaf tahajud namanya, yang gede gitu kan. Maka hal seperti ini kalau mereka menjadikan itu sebagai bentuk ta'abbud, beribadah kepada Allah, sebagai bentuk dedikasi kepada Allah untuk salat dan Al-Quran, maka ini khawatirnya masuk ke dalam kategori bid'ah. Tapi kalau misalnya mereka ini hanya untuk gengsi, maka dikhawatirkan masuk dalam kategori riya atau sum'ah atau ujub dan semisalnya. Kalau mereka cuman kayak gini, cuman ikut-ikutan karena masih satu hebat, bisa urut terus, maka ini namanya menyelisihi sunnah khawatirnya. Kenapa? Karena otomatis salat maghrib itu harus pakai surat-surat yang ini, ya. Jadi terusin dari yang subuh tadi gitu loh. Nggak boleh selisih kayak gini. Dan ini nggak ada contohnya dalam sunnah Nabi SAW. Melainkan ini adalah bentuk takalluf. Istilahnya apa? Takalluf. Ada istilah namanya takalluf. Takalluf itu membebani, ya, membebani hal yang tidak ada pembebanan syariat terhadapnya. Dan udah membebani, udah gitu pasti akan menyelisih sunnah pada waktunya gitu loh. Ya, maka sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Jadi tergantung, ya. Kalau orang ini cuma ikut-ikutan, kalau DKM ini cuma ikut-ikutan doang, maka ini ya bukan hal yang patut dicontoh sebenarnya gitu loh. Tapi kalau karena gengsi supaya diperdengarkan bahwasanya imam masjid ini berurutan dan seterusnya, maka ini bisa riya. Ya. Kalau menjadikan proyek seperti ini sebagai bentuk beginilah salat yang sejatinya, urutan kayak gini, maka ini masuk bid'ah. Karena ada rasa apa? Mengadakan rasa apa? Bahwasanya ini loh syariat seperti ini. Ini bid'ah jelas. Enggak ada syariat enggak kayak gini. Jadi beda-bedakan Pak, nggak langsung kita katakan ini bid'ah. Tapi nggak juga kita lihat orang ini maksudnya apa mengadakan seperti ini. Ya, ketika suatu hal yang rutin, kalau ada di sini dimaksudkan adalah
mudahat as-syariah, yaitu penyerupaan seperti seolah-olah ini syariat, maka ini baru disebut bid'ah, sebagaimana dalam definisi yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Begitu Pak. Ya, tapi minimal, masalah seperti minimal bukan hal yang boleh minimal gitu loh, melainkan hal yang menyelisihi sunnah, walaupun mungkin kadang-kadang nggak sampai derajat bid'ah, dan kadang-kadang bisa jadi riya atau sum'ah, atau hanya supaya diperdengarkan orang. Maka hati-hati untuk hal seperti ini. Ya, kalau imam tersebut tidak hafal surat atau tidak hafal 30 juz dan melazimkan harus pakai mushaf tahajud yang besar itu, dan setiap sholat harus baca itu, maka ini menyelisihi sunnah Nabi SAW kalau terus-menerus seperti itu. Bahkan dikhawatirkan lama-lama akan ada perasaan bahwa saya begini loh yang namanya sholat, begini loh yang jadi imam gitu loh. Yang namanya imam tuh begini, sholatnya tuh harus surat-surat yang panjang dan berurutan. Maka khawatirnya ini menjadi bid'ah, karena ada anggapan beginilah syariat, beginilah harusnya jadi imam, beginilah gitu. Ya, minimal paling rendahnya adalah takalluf, yaitu bahasa Jawa itu maksa ya. Maksa itu takalluf, ada yang mungkin tidak sampai dosa, tapi kadang bisa menjadi dosa ketika merasa bahwasanya inilah bagian syariat saya gitu. Itu jemaah. Ya, maksa. Bismillah. Misalnya di antara bentuk takalluf, sebelum kita lanjut supaya pengkiasan aja, mencium hajar aswad itu bisa menjadi hal yang dianjurkan karena Nabi SAW juga melakukannya. Umar bin Khattab juga mengatakan, seandainya aku tidak pernah melihat engkau dicium oleh Nabi, aku tidak akan melakukan ini. Oke? Ketika antum umrah dengan bejibunnya orang di sekeliling Ka'bah, kemudian antum mengharuskan diri untuk mencium itu. Sekarang apa maksud dari antum mengharuskan diri situ? Kalau memang karena mumpung sekali ini kan kita ke Mekah, kapan lagi? Itu minimal itu namanya apa, Bu? Pak, takalluf. Takalluf itu membebani diri, maksa gitu. Oke? Kalau misalnya mengharuskan bahwasannya kalau saya ini mencium, kalau enggak mencium maka seolah-olah enggak haji. Enggak haji lagi? Enggak afdal umrah saya. Maka anggapan seperti ini bisa anggapan bid'ah, Pak. Kenapa? Karena tidak ada dalam syariat pengharusan seperti ini, sehingga kalau enggak mencium ini maka menjadi enggak sah. Maka ini mengada-ngadakan dalam rangka menyusupkan suatu kewajiban yang tidak ada kewajibannya dalam agama. Gitu. Bahkan bisa menjadi mencium hajar aswad di kondisi seperti itu bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Makruh ketika antum ada khawatir bakal terjadi hal-hal yang tidak baik pada jasad, maksudnya ya maksa kan ya. Mungkin nanti terluka atau gimana. Bisa menjadi haram kalau dikhawatirkan misal pingsan, lemah keadaan, apalagi kalau perempuan maksain diri, itu menjadi haram karena bakal dipegang-pegang, kena nanti dengan laki-laki yang ajnabi, ya gitu. Ya seperti itu. Itu yang tadinya hal yang sunnah loh, bisa menjadi haram ketika ada madharat, ya, ketika ada hal yang haram terjadi. Ya. Ketika imam misalnya mengharuskan diri oleh DKM, diharuskan oleh DKM, biasanya DKM yang mau kan. Ya biasa gitu, DKM yang memplotkan harus kayak gitu. Ya, pakai mushaf tahajud itu. Ya. Jadi imam nggak bisa gimana-gimana gitu, karena imam juga dibayar oleh DKM misalnya. Ya inilah memerlukan perlunya imam itu berilmu dan ilmunya itu harus dihormati gitu loh. Gitu. Nah, kalau kayak gitu terus jadi orang-orang itu akan memandang oh begini loh yang namanya imam syariat gitu loh, takutnya. Jadi contoh gitu kan. Ada juga di suatu masjid khusus sholat subuh harus berurutan.
sama yang kemarin, gitu loh. Yang besoknya harus berurutan setelah yang tadi satu halaman. Ini juga menjadi apa? Khilaf, menyelisihi sunnah sebenarnya. Apalagi diplotkan bahwa rakaat pertama setengah halaman, rakaat kedua setengah halaman. Ya. Mengharuskan seperti itu setiap hari gitu loh. Tapi giliran yang sunnah seperti membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan itu menjadi asing. Lihat kira bagaimana ketika manusia atau masyarakat membuat suatu settingan dalam syariat, maka yang sunnah sejatinya itu akan dianggap asing. Ya. Ketika syariat melonggarkan silahkan baca apa aja, maka jangan khususkan. Dan ketika syariat mencontohkan di bagian ini khusus, maka bercontohlah pada itu. Kita kadang kebalik. Yang syariah longgarkan kita perketat, yang syariat perkenalkan kita asingkan. Ajaib. Ya bukan di Indonesia aja, di Afrika, di mana-mana ya banyak kayak gitu. Jadi hati-hati, gini Islam itu kapan bisa muslimin bisa berjaya menuju syariat? Ketika misal syariat ketika melonggarkan, maka Anda bebas memilih. Ketika syariat mencontohkan, maka Anda hendaknya mengikuti. Ketika syariat membatasi, maka jangan keluar dari batasan itu. Ini kadang kebalik kita ini. Ketika syariat melonggarkan, kita perketat dengan pengkhususan. Gitu kan? Ketika syariat mencontohkan, kita milih contoh yang tidak ada syariatnya. Ketika syariat membatasi, kita berusaha keluar dari batasan. Ajaib. Ini mau beragama kok ngatur sendiri gitu. Ya. Jadi begitu cuma sekalian ya. Baik, kemudian wa yustahabbu tatwilul qiraati fi ar-raq'atil ula aktsara min ar-raq'ati tsaniyati fi kulli shalawat. Dianjurkan memanjangkan panjang bacaan di rakaat pertama lebih banyak, lebih panjang daripada bacaan rakaat kedua di setiap salat apapun. Itu anjuran. Jadi kalau ternyata sekali-kali ternyata rakaat kedua sedikit lebih panjang, ya enggak masalah. Ya. Kalau rakaat pertama baca An-Nas, rakaat kedua baca Inna A'thaina, ya enggak apa-apa. Ya itu yang dianjurkan, Afan. Itu yang dianjurkan. Ya kalau sekali mungkin bukan bermaksud menyelisih sunnah, bukan bermaksud rutin. Rakaat pertama baca Inna A'thaina, rakaat kedua baca An-Nas, panjangan mana, Pak? Rakaat kedua. Ya sah, tetap enggak berdosa. Selama emang tidak ada maksud apa-apa, ya cuman pengen gitu aja, ya enggak masalah. Ini dibebaskan oleh syariat. Tapi lebih dianjurkan apa? Lebih dianjurkan rakaat pertama lebih panjang. Walakinnahu fi subhi asyadda atau asyaddu istihbaban. Tapi kalau di waktu subuh lebih dianjurkan lagi, lebih ditekankan lagi. Karena hadis Abu Qatadah. Ya. Kenapa begitu? Kalau subuh lebih dianjurkan yang pertama itu panjang atau lebih panjang. Kenapa? Liyudrika raq'atal ula qasidul jamaah. Orang yang pengen sholat berjamaah supaya dapat rakaat pertama, makanya pertama agak panjang. Gitu. Lihat fikihnya seperti itu jemaah. Jadi subuh rakaat pertama agak lebih panjang daripada umumnya rakaat di sholat fardu manapun. Iya, sampai di Jumatan pun kalau kita perhatikan rakaat pertama sunnahnya di hari Jumat, di subuh hari rakaat pertama surat apa Pak? As-Sajdah 3 halaman. Itu sempatlah orang datang banyak gitu. Ya kan? Rakaat keduanya Al-Insan 1 halaman setengah kira-kira, 1 halaman setengah lebih, ya hampir 2 halaman sudah. Ya, Al-Insan. Iya, 1,5 agak sedikit tambah lagi. Ya, berarti kan setengahnya As-Sajdah. Ya Pak? Agak jauh juga itu. Ya. Antum rakaat pertama baca 3 halaman, rakaat kedua baca 1,5 halamanan. Lumayan jauh. Nah, kenapa rakaat pertama ini jauh lebih panjang? Karena apa? Supaya jemaah-jemaah yang belum datang itu dapat rakaat pertama.
Gitu. Amma qira'atus surati fin nawafil, adapun baca surat di salat-salat sunnah. Nawafil itu adalah salat-salat selain fardu ya. Maka fayustahabbu takhfifu fi raq'atai sunnatis subhi, maka dianjurkan meringankan bacaan di 2 rakaat sunnah qabliyah subuh. Karena lima thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina di surat Al-Baqarah. Ya, dan itu seolah-olah apa? Satu ayat. Dan di rakaat kedua qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Dan itu kisaran satu atau sekian ayat aja, beberapa aja pendek ya. Dan dalam hadis yang lain lebih masyhur lagi, kana Rasulullah SAW yaqra'u fi raq'atay sunnatil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. 2 rakaat salat sunnah fajar, qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Enggak hafal tadi Al-Baqarah dan Ali Imran, alternatifnya ini. Dan tadi yang ayat Al-Baqarah ayat 136 artinya pertengahan Al-Baqarah, dan Ali Imran 64 ayat 64 berarti di tengah-tengah juga gitu loh. Maksudnya boleh mengambil bagian tengah surat, baik di salat sunnah qabliyah subuh atau salat lainnya. Tapi di sini contohnya di salat qabliyah sunnah subuh ini enggak panjang bacaannya gitu loh, walaupun di tengah-tengah surat, mengambil di bagian itu saja. Ya. Wastahabba asy-Syafi'i al-qira'ata fihima. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ramaqatu Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 marratan yaqra'u fi raq'ataini ba'da al-maghrib wa raq'ataini qabla al-fajr qul ya al-kafirun qul huwallahu ahad. Sunnah qabliyah fajar dan sunnah ba'diyah maghrib rakaat pertama, Ibnu Umar itu sampai menghitung sampai 20 kali. Rasulullah SAW bacanya rakaat pertama qul ya al-kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu dianjurkan di qabliyah subuh dan di ba'diyah maghrib, di 2 spot itu. 2 salat sunnah itu dianjurkan ringkas, tidak panjang. Paham ya jemaah? Tapi kalau sekali-kali antum pakai surat lain enggak apa-apa. Cuman kalau antum selalu pakai surat lain dengan maksud bahwa saya inilah cara ibadah saya, enggak seperti Rasulullah, maka antum seperti apa? Berbuat bid'ah dan seperti apa ya? Menandingi Rasulullah SAW. Memang tidak wajib baca 2 surat ini di 2 salat ini, betul enggak wajib. Tapi ketika antum melakukan yang selain yang Rasulullah lakukan dan merasa bahwa saya inilah cara saya, ini bid'ah maker namanya. Ya. Begitu, kecuali kalau nggak ada perasaan itu ya. Kalau nggak ada perasaan itu, maka hanya disebut khilafus sunnah, menyelisih sunnah. Nah, di surat di bacaan salat sunnah lain ada nggak bacaan khusus selain salat sunnah ini? Mungkin sunnah witir misalnya. Rakaat pertama apa? Al-A'la bisa, kemudian qul ya al-kafirun, kemudian qul huwallahu ahad, dan kadang-kadang di witir di rakaat ketiganya 3 surat terakhir berurutan. Ya. Itu. Panas gitu loh. Tapi kalau antum mau pakai surat lain, fadhal. Sekali-kali misalnya. Namun kalau misalnya selalu pakai surat lain, enggak pernah pakai apa tadi? Bismillahil a'la, al-kafirun, enggak pernah pakai itu. Selalu pakai surat lain. Di sini apa niatan antum? Kalau cuman pengen aja gitu, beda-beda, maka ini menyelisih sunnah tapi tidak sampai derajat bid'ah. Tapi kalau dalam selalu menyelisihi dan dengan alasan bahwasanya ya itu kan Rasulullah, ini saya, maka ini menjadi bid'ah. Karena apa? Antum seperti membuat syariat baru yang itu milik antum, bukan dari Rasulullah SAW. Beda ya? Paham nggak Pak? Beda ya Pak di sini. Tapi moga-moga orang yang udah biasa menuju sunnah, insya Allah nggak bakal kayak gitu perasaannya. Ya, begitu. Ya. Nah, jadi di spot-spot itulah ada bacaan-bacaan salat sunnah. Yang mana kalau kita menyelisih, maksudnya menyelisih berbeda sekali-kali,
Karena bab sunnah itu lebih longgar, maka itu boleh antum baca yang lain sekali-kali. Ya. Adapun di selain salat witir dan juga sunnah qabliyah dan sunnah qabliyah subuh dan ba'diyah maghrib, maka tafadhol, bebas. Bebas di sini bukan berarti yang tadi itu wajib, yang tadi tetap sunnah. Yang qabliyah subuh dua rakaat pertama Al-Kafirun, Al-Ikhlas itu sunnah. Ya, taib di qabliyah zuhur, tafadhol, mau baca apa terserah. Artinya gini, qabliyah subuh itu pendek nggak sholatnya jemaah? Anjurannya apa? Pendek ya? Ya pendek, karena ketika berdirinya itu pendek, maka otomatis rukun lainnya ikutan pendek. Begitu juga ba'da maghrib. Begitu juga dengan sunnah witir. Lihat. Dianjurkan apa? Pendek sesuai dengan bacaannya segitu. Jangan baca sampai semakin ala, rukunya panjang. Ya enggak, ini kurang cocok, walaupun tidak sampai dosa, tidak, tapi kurang cocok. Rasulullah itu, kata Anas bin Malik, kalau sholat itu sholatnya mu'tadil. Mu'tadil artinya apa? Menengah, selaras antar rukun dengan rukun itu, taste-nya itu sama gitu. Apa namanya? Seimbang momentumnya, seimbang durasinya itu seimbang. Itu sholatnya Rasulullah SAW. Jadi enggak ada yang ngejomplang salah satu rukun panjang sendiri, gitu enggak. Tapi kalau qiyam memang umumnya lebih panjang daripada ruku' sujud, karena memang qiyam ini memang normalnya lebih panjang, karena intinya sholat itu kan waqimus sholah, qiyam sholat berdiri, memang itu tempatnya lebih lama. Dan sunnahnya kalau misalnya bacaannya panjang, otomatis apa? Ruku' dan sujudnya ya panjang juga, ngikutin selaras dengan qiyamnya dia, cuman nggak sepanjang qiyam. Enggak sepanjang qiyam itu berdiri, Pak. Ya, enggak sepanjang berdiri, oke? Paham jemaah segini? Kalau misalnya qabliyah zuhur nih, berapa menit antara azan dengan iqamah di Al-Muhsinin? Ini apa nih? Al-Muhajirin. Zuhur Pak 15 menit? Masya Allah. Orang bisa tidur dulu, Pak. Berarti ada luang waktu panjang buat 4 rakaat kan? 4 rakaat. Nah, itu bisa panjang bacanya, Pak. Enggak. Rakaat pertama baca Al-Mulk, rakaat kedua baca Al-Qalam, rakaat ketiga baca Al-Ma'arij, rakaat keempat baca apa suratnya? Urutan Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Ma'arij dan ayo. Sebelum surat Nuh. Apa putra? Lupa juga antum. Parah juga kita semua ini. Karena ada sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' min Allah dzil ma'arij. Apa suratnya? Itu Al-Ma'arij, iya. No, gimana no? Enggak sebelum Ma'arij. Al-Haqqah, astagfirullah, Al-Haqqah, ya. Al-Haqqah. Ya, misalnya rakaat kan 4 rakaat. Dua-dua ya. Al-Mulk rakaat pertama, Al-Qalam rakaat kedua. Al-Haqqah di salat berikutnya rakaat pertama. Terus Al-Ma'arij rakaat kedua, keempat ya. Pas enggak itu 15 menit? Kayaknya enggak pas ya. Kayaknya lebih. Kayak enggak dapat. Anggaplah dapat. Boleh enggak dia kayak gitu? Boleh, karena syariat apa? Melonggarkan. Oke? Itu paham. Walaupun ya ini kayak mustahil, Pak. Ya, antum aja tadi enggak hafal urutannya ya, gimana mau hafal suratnya? Enggak, ini sampel aja. Ba'diyah zuhur ya, ratibnya 2 rakaat, dan kalau mau ditambah 2 rakaat lagi boleh 4. Itu ada sunnahnya. Jadi 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, itu janjinya Rasulullah apa? Dibebaskan dari jilatan api neraka, diharamkan dari api neraka. Oke? Maka setelah itu dia baca apa? Surat Al-Ahqaf kayak tadi misalnya. Berapa Al-Ahqaf? 4 halaman sekelumit, 4 halaman setengah.
Ya. Nah, terus rakaat kedua baca surat Muhammad misalnya. 4 halaman lagi. Boleh nggak? Boleh nggak, Pak? 4 halaman. Ba'diyah. Zuhur. Masalah mustahilnya itu masalah lain, Pak. Enggak, bukan itu masalahnya. Tapi kalau antum bisa, boleh nggak? Boleh. Kan sambil baca bisa, Pak. Kan? Boleh. Kenapa? Ya karena saya melonggarkan gitu loh. Karena nggak ada ketentuan harus pakai surat ini surat itu, nggak. Ya nggak masalah. Jadi sholat sunnah selain yang tadi ini itu dipersilahkan untuk dipanjangkan. Oke? Sekarang sholat duha, apakah harus pakai surat duha? Enggak kan? Bebas nggak? Artinya kalau antum baca Al-Baqarah satu surat full boleh nggak? Fadol boleh, walaupun itu lagi-lagi mustahil. Maksudnya mustahil antum lakukan, Pak. Tarawih aja yang sunnahnya kayak gitu aja udah pada batuk 1 halaman. Kemudian kalau sholat lail, sholat malam, apakah harus pakai surat lail? Enggak juga. Ya. Silakan mau panjang silakan, asal witirnya kalau bisa pendek gitu sebaiknya. Oke? Sholat tahiyatul masjid bebas nggak? Suratnya apa? Bebas. Mau panjang boleh nggak? Ya boleh kalau emang berluang dan bisa, gitu kan? Habis wudu pengen sholat boleh nggak? Boleh. Mau panjang boleh nggak? Boleh juga, silahkan. Gitu. Sholat istikharah pakai surat apa? Terserah antum. Boleh nggak panjang? Boleh. Sholat taubat bagi yang mengatakan hadisnya sahih, karena sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Anggap sholat taubat 2 rakaat setelah melakukan dosa. Boleh nggak panjang suratnya? Boleh, silahkan, terserah antum. Ya. Nah, ada juga sholat sunnah yang dianjurkan bacanya pendek juga selain itu, tapi kadang agak panjang, ya seperti sholat Id, Fitr atau Adha. Ya. Iya. Baca surat Qaf 1 rakaat. Berapa lama tuh? 2 halaman sekian, 10 halaman koma sekian. Itu ada sunnahnya. Wah, lumayan ini, lumayan panjang, tapi kadang-kadang juga dianjurkan pendek, sama kayak sholat Jumat gitu loh. Sabih Rabbikal A'la dan Al-Ghasyiyah misalnya. Ini termasuk kita anggap agak pendek, Pak. Enggak terlalu panjang, enggak begitu panjang. Oke? Kalau itu bisa agak panjang antum silakan, pendek juga enggak masalah. Yang penting khutbahnya itu lebih afdol, lebih ringkas daripada sholatnya. Sebenarnya begitu. Khutbah Jumat atau khutbah Id itu sunnahnya lebih pendek daripada sholatnya. Yang terjadi kenyataan sebaliknya. Iya. Bahkan jemaah lebih ridho itu, Pak. Iya, jemaah lebih ridho khutbahnya panjang. Maksudnya jemaah lebih ridho khutbahnya lebih panjang daripada sholatnya. Karena biar bisa lebih lama nyenyaknya. Iya. Masa kan baru banget tidur saat, masa udah Allah maghfiril muslimun muslimat aja, kayak cepet banget gitu. Ya kan? Gitu. Senang begitu. Sekarang ketika masuk ke dalam, ketika seseorang dari kita sholat dengan mengkompromikan atau menggabungkan antar niat sunnah, ya bisa nggak? Bisa, Pak. Sholat duha diniatkan juga dengan sholat setelah wudu, bisa nggak? Bisa, dapat pahala dua-duanya, walaupun sholatnya 2 rakaat saja sama, ya insyaallah. Tahiyatul masjid digabungkan dengan rawatib, sama juga, bisa. Dipisah boleh kalau memang waktunya itu cocok. Ya. Jadi kalau misalnya zuhur nih, plek masuk kan, wah masih 15 menit. Saya tahiyatul masjid dulu aja, tahiyatul masjid 2 rakaat selesai. Habis itu sholat 4 rakaat qabliyah zuhur, boleh? Boleh. Iya boleh.
Boleh juga digabung. Tahiyatul masjid sekalian qobliyah zuhur lah, boleh juga, berarti 4 rakaat aja. Atau mau 2 rakaat doang, ya boleh juga. 2 rakaat ini ya berarti rawatibnya tidak lengkap gitu loh. Kecuali kalau memang waktunya cuma bisa 2 rakaat doang, nantilah saya qadha setelah zuhur 2 rakaatnya, itu bisa. Oke, tapi sekarang tergabung di dalamnya kan namanya sholat tahiyatul masjid itu kan bebas ya, mau panjang mau pendek. Sekarang dia niatin tahiyatul masjid ya, qobliyah subuh juga iya, sholat sunnah setelah wudu juga iya, dan sholat istikharah juga iya, sholat taubat juga iya. Adalah 5 paket, 5 niatan dalam satu sholat. Boleh nggak? Boleh kalau misalnya memang dia mengikuti pendapat yang membolehkan menganjurkan sholat taubat kan. Iya, tadi kayak saya bilang sebagian ulama mendhaifkan hadis sholat taubat. Oke, 5. Jadi apa? 5 in 1. Masya Allah. Tahiyatul masjid, qabliyah subuh, rawatib, sholat wudu, sholat taubat, dan sholat istikharah. Kenapa nggak sholat id sekalian itu? Oke, 5 niatan dalam satu sholat. Bisa. Kalau memang benar ya kayak gitu ya. Kayak kita bisa terjadi gitu loh. Walaupun kenyataannya biasanya kita nggak bakal sampai segitunya niatannya. Misalnya gitu. Bakhil ya? Bukan bakhil, mengirit. Save the time gitu loh. Ngirit waktu gitu loh, biar efisien aja waktunya gitu. Ya bakhil juga emangnya. Ya enggak mungkin cuma 3 menit Pak tersedia waktunya di timer, ya kan? Oke, sekarang pertanyaan saya, dia itu lebih dianjurkan pendek atau panjang sholatnya? Masih 5 menit atau 7 menit atau 10 menit? Pendek atau panjang sholatnya Pak? Kenapa sedang? Masih ada 10 menit nih. Dia lebih dianjurkan pendek, sedang apa panjang? Enggak, dia lebih dianjurkan pendek sholatnya. Baca qul ya kafirun, baca qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena bersamaan dengannya dari 5 niatan ini ada niatan sholat qobliyah subuh, yang mana dicontohkan secara khusus oleh Rasulullah bacaan pendek. Maka ketika kan tahiyatul masjid bebas, umum ya. Istikharah umum bebas. Setelah wudu bebas. Taubat, sholat taubat bebas juga bacaannya. Maka ketika yang umum ini bersatu dengan yang khusus, maka diutamakan yang khusus. Contohnya gitu. Begitu jemaah. Ya udah, kita cukup sampai sini insyaallah materinya.